dipilih Pak Pendeta untuk praktek di sini, jujur sebenarnya perasaanku itu hari ya kayak gimana ya? Karena sebenarnya tidak tahu bagaimana jemaat ini begitu-begitu. Jadi ada rasa takut lah. Karena kita mau menghadapi jemaat dan terus itu hari jemaatnya dibilang termasuk jemaat besar. Jadi baru kali ini mau pertama kali praktek di jemaat yang tergolong jemaat besar. Jadi perasaan saya itu hari takut kan. Waktu dapat kabar bahwa akan ada praktek yang akan berpraktek di sini, saya langsung berpikir apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan pemuda, khususnya dalam bidang pelayanan. Apa yang bisa kita berikan sama anak praktek, karena teman-teman yang praktek ini pasti kan datang mereka bawa harapan bahwa mereka bisa berkembang, mereka bisa merasakan vibes pelayanan di jemaat ini. Nah, menurut saya itu bisa kita wujudkan kalau memang dari awal kita sudah mempersiapkan apa-apa yang mau kita berikan sama anak praktek ini. Makanya itu yang saya pikirkan di awal kemarin. Pas ketemu sama Tina, ternyata dia cukup asik, dia asik orangnya, dan bisa berbaur seperti ekspektasi, seperti itu mungkin. Senang sih, kan kadang kalau anak PKL itu masuk, dia bisa bantu persekutuannya kita, persekutuan pemuda dan remaja. Nah kalau pelayanan kan kadang lebih dibutuhkan, apalagi pelayan firman. Ya, seperti itu. Kalau dibilang terkesan sih sebenarnya ya awalnya datang kan itu seperti yang ku bilang takut, tapi ternyata jemaatnya tidak seperti yang saya bayangkan. Itu hari saya bilang pasti kalau jemaat besar pasti begini-begini. Ternyata jemaatnya welcome, mau menerima, dan juga banyak sih jemaat yang ramah. Jadi itu yang kesan pertama buat saya, ternyata begini jemaatnya, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Kalau dibilang kesan-kesan yang lain, ya dalam hal seperti pelayanan, saya senang sih karena baik majelis maupun jemaat bahkan pendeta ya mau mendorong untuk terjun ke bidang pelayanan. Bahkan ketika mereka ada pelayanan dan saya tidak ada pelayanan, mereka mau kasih kesempatan. Jadi dari situ kesan saya bahwa ternyata begini jemaat di sini, majelisnya, pendetanya, bahkan jemaatnya mau memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek pelayanan. Yang buat saya terkesan selama Martina di sini ada beberapa hal sebenarnya, tapi yang paling berkesan itu adalah semangatnya buat belajar, semangatnya buat berbaur dengan jemaat, khususnya pemuda. Karena waktu awal perkenalan itu dia bilang katanya dirinya introvert, tapi waktu berjalan masa praktek saya rasa tidak ada introvert-introvertnya ini anak ya. Kayaknya klaim sendiri itu introvert itu supaya jaga image saja di awal. Tapi ternyata dia punya semangat yang besar untuk belajar, semangat yang besar untuk melayani, bahkan kemauan yang besar untuk mendekatkan dirinya ke teman-teman pemuda. Itu yang paling berkesan, dan menurut saya semangat itu yang membawa dampak yang paling besar selama pelayanannya di jemaat ini. Yang buat terkesan
Karena saya jarang ketemu sama Tina, jadi mungkin kalau terkesan itu di semangat dia melayani seperti itu. Yang paling terkesan, dia anaknya ceria. Jadi kadang kalau kita mau cerita sama dia itu selalu obrolannya tidak pernah putus. Ada saja, ada hal yang lucu saja dibahas. Kadang bikin lucu. Sama bukan juga kayak hal-hal yang lucu aja, cuman kalau ada bagian pelayanan yang tidak saya tahu, saya pasti bertanya sama dia. Atau kalau tidak, dia sebaliknya juga bertanya sama saya. Kayak begitu, jadi ada rasa feedbacknya sama dia. Saya lebih suka ke momennya kumpul-kumpul sama teman-teman pemuda. Apalagi kalau mau pergi ibadah, pasti saling baku tunggulah istilahnya. Kayak rame-rame mau pergi ibadah. Jadi itu momen-momen yang menurut saya ya berkesan bagi saya. Momen yang paling saya ingat selama dia PKL di sini itu ketika kita selesai latihan paduan suara, itu dia tidak seperti, mohon maaf ya, jadi tidak seperti anak-anak PKL yang lain yang di sini ya, ketika latihan dia langsung memisahkan diri. Tapi ini tidak, dia bergabung dengan kita, bahkan menunggu sampai orang terakhir itu pulang. Kan biasanya orang terakhir pulang kan saya dan teman-teman pengurus yang lain. Nah itu dia menunggu kita sampai semuanya bubar dari gereja. Nah itu buat saya berkesan sekali karena sudah ada beberapa anak praktek di sini. Ya ikut kegiatan tapi kalau bahasaku tidak total menceburkan diri dalam kegiatan pemuda. Iya. Rujak mangga. Pokoknya setiap latihan, setiap ada mangga gitu kayak itu Tina selalu excited gitu sampai apa ya? Pokoknya nggak tahu kenapa ya. Rujak mangga tuh kalau maksudnya kita rujak mangga tuh kayak keingat Tina aja gitu. Kunjungan. Karena kunjungan itu paling sering. Kadang juga baku harap-harap kalau dia hubungi saya sibuk atau tidak. Saya pasti selalu bilang saya tidak sibuk. Karena saya sesuaikan juga dengan jadwalku sendiri. Dia juga sesuaikan dengan jadwalnya. Jadi yang momen yang paling berkesan itu kunjungan dari rumah ke rumah untuk antar dia ke rumah jemaat. Oh, ada yang berubah. Wih, sebenarnya banyak. Ini yang kemarin-kemarin itu awal-awalnya saya bilang saya introvert kan, tapi ternyata tidak. Selama praktek di sini saya banyak belajar. Ya walaupun sebenarnya belum terlalu dibilang, tapi saya ada rasa sendiri, rasa perubahannya yang kayak dimana kemarin-kemarin kayak jujur saja ini kan. Kayak bagaimana ya kalau mau dibilang soal pelayanan, tapi selama di sini kalau ada dikasih tugas pelayanan begitu, saya juga suka karena mau belajar. Karena kemarin-kemarin saya pikir, kalau begini-begini terus, padahal saya ini kayaknya, yang itu yang ku bilang, kenapa saya sekolah teologi begini? Tapi sebenarnya berbanding terbalik dengan saya punya sifat. Jadi selama melaksanakan praktek di sini itu Kak, banyak yang berubah. Tapi kalau yang saya lihat perubahan paling besar itu adalah dia bisa menyesuaikan diri sama lingkungan yang ada di jemaat sini. Jadi bisa masuk di mana-mana dia ini.
ya, mudah beradaptasi, bisa masuk di pemuda, bisa masuk di ibu-ibu, bapak-bapak, ya, lansia, nah, bahkan sekolah minggu dia juga masuk dia. Jadi ada perubahan kemampuan berkomunikasi, kalau saya bisa bilang. Kalau dari aku sih nggak ada, karena mungkin karena aku jarang ketemu juga, gitu, jarang ketemu. Jadi selama yang aku perhatikan, dia tuh konsisten, dia tuh semangat untuk melayani di jemaat itu konsisten dari awal sampai sekarang itu tidak ada apa? Iya, maksudnya tidak menurun juga gitu. Dia tuh konsisten. Pertama kali bertemu, iya, dia begitu orangnya, introvert. Tapi makin kesini, dia bisa beradaptasi, bisa berbaur sama terutama persekutuan pemuda dan remaja. Itu yang bikin dia berubah. Maksudnya apinya dia tetap menyala-nyala, semangat. Ya pasti ada sih Kak, momen-momennya. Kalau yang dulunya selama saya di sini bangun pagi pasti cepat toh, bantu-bantu ibu terus, ibadah sore. Kalau kayak ibadah ada tugas pelayanan kan biasanya kalau saya pulang kampung itu belum, biasanya sudah dikasih pelayanan. Jadi kalau di sini pasti saya agak rasa beda. Oh, ada ibadah pada ini hari begini. Harusnya hari ini saya pergi ibadah. Terus kalau saya sudah pulang, pasti kayak ada rasa-rasa lain yang saya rasa karena biasanya harus kumpul-kumpul sama ketemu-ketemu sama orang, tapi ini pasti cuma di rumah saja. Cerianya sih ya, pembawaannya yang ceria, terus ini harusnya menangis toh. Harus pembawaannya yang ceria, terus mungkin rasa ingin taunya, sama mungkin ya ketika kita latihan tidak ada lagi anak PKL yang mau tunggu Iki sampai pulang. Saya rindukan nanti tuh mungkin tengilnya dia deh mungkin. Obrolan, kenapa kayak mau menangis? Nah obrolannya itu lagi saya tadi bilang, obrolannya selalu tidak pernah putus. Kalau dibilang perkunjungan ya, dia orangnya asik. Ya kalau bagi saya, yang saya mau sampaikan kepada Ibu Pendeta itu ya, ucapan terima kasih. Ya selama ini Ibu Pendeta sudah sangat membantu. Ketika saya melaksanakan praktek di sini. Ya Ibu Pendeta sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Sebelum dia mungkin akan kembali ke rumahnya dan ke jemaatnya dan ke kampusnya, saya mungkin bisa kasih pesan-pesan bahwa ya segera diselesaikan studinya supaya bisa langsung ke jemaat, melayani, mengabdikan diri untuk pelayanan dan bisa berdampak buat jemaat, karena saya yakin Martina ini, saudara kita ini punya potensi yang besar, terutama kalau saya lihatnya terutama di bidang pelayanan pemuda. Mudah-mudahan bisa berdampak di kepemudaannya gerejanya di sana. Harapannya juga moga-moga ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti bisa ketemu di lain waktu mungkin, di lain tempat, dan saya menunggu seperti apa Martina nanti ketika ketemu selanjutnya. Mungkin karena kita sama-sama mahasiswa gitu. Jadi mau bilang semangat gitu. Jangan
Kalau ada waktu itu tugasnya dikerjakan dan tetap semangat, dan kalau bisa semangat yang ada di sini, konsisten yang dia laksanakan di sini itu bisa dibawa juga ke kampusnya seperti itu. Ya pokoknya semangat lah buat Tina. Ya, pesan saya untuk Ina, yang saya akrab panggil Ina, tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat dan tetap bernapas. Iya, saya Martina, saya mahasiswa praktek dari STT Marsuria Palu. Ya, saya sudah melaksanakan praktek di Jemaat Baji Pemai selama kurang lebih 2 bulan. Dan sekarang saya mau izin pamit untuk kembali ke kampus saya. Dan terima kasih selama kurang lebih 2 bulan saya diberikan kesempatan untuk melakukan praktek. Dadah!